Nah, oke teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Di sini saya akan fokus ya mengenai updatean pemain keturunan kita ya di sosok Chai Ijas. Kalau kita mau bahas sosok Chai Ijas ini, sepertinya kita sudah terbayangkan ya bagaimana attitude ya, kemudian bagaimana sikapnya, kemudian bagaimana dia di atas lapangan. Pasti kalau kita mau bahas sosok Chai Ijas itu yang ada di kepala kita. Dan dia adalah pemain yang menurut saya sangat mobile, sangat tenang dari segi pola permainannya, dan juga ketika dia membuild up ya, membantu serangan dari bawah ya, dia adalah jagonya. Dan ini menurut saya beruntung timnas Indonesia memiliki pemain seperti sosok Jay Ijes ini. Dan akhirnya betul saja, tadi malam dia bermain selama 90 menit dan Venezia ya berhasil mengalahkan lawannya ya Feral Pisalo dengan skor 2-1 di hadapan kandang sendiri ya, penonton sendiri. Jaides mampu membuktikan kualitasnya dan betul saja di pertandingan ini dia mendapatkan rating tertinggi. Artinya di minggu sebelumnya ya, di pekan sebelumnya itu dia mampu mencetak 2 gol, menggendong 10 pemainnya ya, atau 10 pemain Venezia ya. Kemudian di laga ini dia juga mampu untuk menangkan laga. Dan yang sangat menarik ya, poin dari Venezia saat ini itu 70 ya. Dan ini menurut saya ya, dengan poin itu untuk bisa lolos ya di tahap selanjutnya sampai lolos ke Serie A itu sangat terbuka lebar. Dan sosok Jay Ides ini digadang-gadang akan dipertahankan karena memang kontraknya masih masih ada bersama Venezia dan dia memiliki kontribusi penuh bersama Venezia. Ditambah lagi dirinya memang selalu memberikan uh, beberapa perbedaan terkhusus di lini belakang Venezia. Nah, ini membuktikan bahwa masa depan dia untuk Serie A itu semakin jelas. Dan hanya tinggal menunggu satu pertandingan terakhir. Kalau untuk disusul ya di peringkat keempat ya Frominense saya ya menurut saya ini akan akan sulit karena memang kita untuk peringkat 4 ini ya, untuk Venezia ini ya, untuk bisa disaingi sepertinya akan sulit karena terlampau jauh 64 dengan 70. Artinya kalaupun nanti yang peringkat 4 ini menang ya di laga terakhir ya, itu masih mengoleksi 67. Sedangkan Venezia nanti akan mengoleksi 73 ya kalau menang. Ataupun kalau imbang pun ya menurut saya kita untuk Venezia ini akan lolos. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Jadi kemungkinan besar ya untuk tidak mengikuti playoff ya menurut saya ini sudah bisa dipastikan bahwa di satu laga saja itu sudah menentukan nasib dari Venezia. Karena untuk pertama ya, posisi pertama itu Parma itu sudah otomatis lolos ya. Kemarin pun juga seluruh supporter ya yang sangat bereuforia karena Parma ini kita ketahui di tahun sebelumnya terdegradasi hingga di divisi 4, kemudian divisi 3, kemudian divisi 2 ya, 2 tahun, kemudian baru tahun ini dia mampu untuk promosi lagi di divisi 1 atau di Serie A. Nah, ini membuktikan ya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh beberapa klub Italia ini sangat luar biasa terkhusus di Serie B. Ya semoga saja nanti benar ya Como dan juga Venezia ini menyusul. Karena kalau Como itu otomatis promosi ya. Karena juga tidak bakal terkejar Venezia dan Venezia ini hanya tinggal menunggu satu pertandingan. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus. Kemudian selanjutnya ya melihat dari perkembangan Piala Asia ya bahwa sebenarnya pelatih sekali Roberto Mancini pun merekomendasikan 4 pemain kita untuk bisa berani ya dan juga merekomendasikan pemain ini untuk dibimbing secara intens dalam waktu dekat agar mampu untuk bisa bersaing di Serie B di Liga Italia. Karena melihat perkembangan Jay Ides itu sangat cocok sekali dengan filosofi apa yang dimainkan oleh Sintayong. Jadi kalaupun ya siapa beberapa pemain yang sudah direkomendasikan seperti sosok Justin, Nathan, kemudian Ivar ya. Itu menurut saya pemain-pemain yang memang ya itu dari segi kualitas sudah bisa
diandalkan dan itu adalah pemain yang sangat bagus dan juga Marcelino Ferdinand. Jadi jikapun ya nanti ya dia ke seri B itu menurut saya akan lebih cocok juga dengan pola yang diinginkan oleh Sintayong sama seperti sosok Jay Ijas. Nah ini artinya memang kita sudah melihat bagaimana kiblat sepak bola ya. Kita sudah mengirimkan beberapa pemain seperti ke Liga Belgia, kemudian Liga Belanda, kemudian juga Liga Slovakia. Memang ada beberapa pemain yang cocok dan juga tidak. Dan kita belum menjajaki di Liga Italia. Padahal sebenarnya dari segi investor kita ya, itu banyak yang mengakuisisi klub Italia seperti FC Como, bahkan pemiliknya pun orang Indonesia. Nah, ini bisa kita coba di situ ya dengan mengirimkan beberapa talent-talent pemain. Nah, menurut saya dengan usulan dari Roberto Mancini, kemudian juga ada beberapa pemain-pemain yang berkualitas yang lain. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia tidak kalah dan semakin banyak pemain kita yang upgrade ya ataupun berani untuk keluar dari zona nyaman, ya menurut saya itu hal yang sangat bagus. Nah, itu teman-teman yang menurut saya menjadi bagus. Nah, yang ingin saya bicarakan lagi, ini menurut saya ada sosok Ivar ya. Ivar bersama klubnya di FC Utrecht ya, di Divisi 2 ya, di RS Divisi 2 Liga Belanda. Dia memang menjadi tim inti. Tetapi saat ini FC Utrecht ya, di Divisi 2 Liga Belanda itu berada di peringkat 2 terakhir. Nah, ditakutkan seperti ini. Memang Ivar ini sudah bagus, tetapi kalau ya, melihat bagaimana perkembangan timnya, ya kalau dia tidak segera dipromosikan oleh tim senior ya di FC Utrecht senior, menurut saya sangat betul apa yang direkomendasikan Sintayong dan juga Mancini ya untuk coba keluar ya dari Belanda kemudian menuju Italia. Tom Haye ya dia awalnya memang bersama AZ Alkmaar. Kemudian ketika pola permainannya mulai bagus, dia ke Divisi 2 Liga Italia ya bersama Lecce. Sebelum dia akhirnya kembali bergabung ya bersama klub Belanda di tahun 2019 ya. Nah, ini artinya memang seperti itu, teman. Memang kualitas seri B ini ya rata-rata pemain-pemain Eredivisie ini rata-rata ke seri B. Karena memang kualitas seri B ini ya mirip dengan Eredivisie dan JIDIS pun mengakui bahwa levelnya itu lebih tinggi. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya semoga saja ya dengan apa yang direkomendasikan oleh Mancini dan beberapa pengamat ya. Ini membuktikan bahwa kualitas para pemain timnas Indonesia itu levelnya sudah baik dan semoga saja ini segera terrealisasi pemain yang menyusul Jay Idas ke Liga Italia karena menurut saya sosok Jay Idas saat ini sudah berhasil. Berhasilnya adalah bagaimana mengangkat performa tim, menguatkan kualitas dia, kontribusi dia bersama timnas Indonesia, dan juga bagaimana sikapnya. Semua itu sudah lengkap dari sosok Jay Idas. Dan para pemain yang lain ini diusahakan untuk segera mengikutinya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Jay Idas dan bagaimana apakah dari beberapa pemain yang sudah saya sebutkan nanti, ya sebutkan ini ya, apakah bisa untuk gabung bersama klub seri B ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.